Shinru. Bukannya kamu pergi untuk urusan bisnis? Aku pulang lebih awal. Aku ingin kembali untuk melihat apakah kamu sudah pergi. Ini untukmu. Kenapa itu ada padamu? Kamu lupa. Itu kamu tinggalkan di hotel, jadi aku ambil untukmu. Kenapa kamu tidak membuangnya saja? Lagi pula itu barang murah, tidak berharga. Hari itu aku berpikir, suatu hari kita akan bertemu lagi. Jadi aku menyimpannya. Karena aku tidak tahu, apakah itu penting bagimu. Sekarang aku memberikannya padamu. Memberikannya padaku? Aku tidak bisa memakainya. Anggap saja sebagai hadiah perpisahan karena aku tinggal begitu lama. Kalau begitu aku pergi dulu. Hei, sudah larut malam. Kamu perempuan, aku akan mengantarmu. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Lagi pula kamu besok pagi harus bekerja. Pulang dan istirahatlah dulu. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu. Sungguh, tidak usah. Aku sudah terbiasa sendirian. Baiklah. Sendirian. Jaga dirimu baik-baik. Ya, aku pergi dulu. Aku punya firasat. Kita akan segera bertemu lagi. Kenapa kamu bilang begitu? Tidak tahu. Mungkin hanya intuisi. Tempat ini memang sederhana, tapi harganya sudah cukup bagus di sini. Aku mengerti, terima kasih. Ini kunci kamar, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Baik, terima kasih. Ini resumeku. Bagaimana kalau aku ceritakan pengalaman kerjaku? Pekerjaanmu sudah diatur, aku hanya datang. Untuk memberi tahu kamu diterima. Lalu apa tugas kerjaku? Tunggu sebentar, kamu akan segera tahu. Kamu tidak perlu lagi berpakaian seperti ini. Ada yang salah? Terlalu formal. Oh, baiklah. Direktur Liu akan menjemputmu, tanyakan detail pekerjaan padanya. Maaf, saya harus pergi. Ini adalah meja kerjamu. Direktur Liu, saya rasa Anda salah. Saya seharusnya tidak melakukan ini. Kamu meragukan penugasan kerja saya? Bukan, maaf. Dengar, mulai sekarang ruang lingkup pekerjaanmu adalah melakukan apa yang diperintahkan orang lain. Mengerti? Mengerti. Mulai sekarang saya adalah atasan langsungmu. Jika ada masalah, kamu bisa langsung menghubungi saya. Ingat, mulai bekerja. Ya.
Wat 5 salen dokumen ini akan digunakan untuk rapat nanti. Baik, saya mengerti. Nanti bawa ini ke Departemen Keuangan. Oh, baiklah. Jangan buat 2 salen dokumen ini. Baik. Ada apa denganmu? Tidak punya mata ya? Maaf. Maaf. Nona, apa yang kamu lakukan? Maaf. Xiaoli, apa yang kamu lakukan? Dispenser air di ruang teh sudah habis. Cepat ganti. Baik, setelah saya selesai di sini, saya akan ke sana. Masih muda tapi lambat, dokumen sedikit saja. Kenapa belum selesai? Saya mengerti. Saya ingin menemui Direktur Utama. Direktur utama sedang rapat. Kamu tidak bisa masuk sekarang. Saya ada urusan mendesak. Nanti saja kamu masuk. Maaf. Tentang tanah yang tadi dibicarakan, tolong pastikan lagi. Baik. Jangan biarkan Bos Ju. Kenapa kamu menyuruh saya melakukan pekerjaan seperti menjadikan teh dan air? Ini jelas-jelas mempermainkan saya. Maaf Direktur Utama, saya tidak bisa menghentikannya. Baik, kamu bisa pergi dulu. Kamu bilang saya mempermainkanmu? Kamu sendiri yang mengajukan untuk bekerja di grup gunung. Aku sudah memenuhi permintaanmu, tidak tahu apa lagi yang tidak kamu puaskan. Aku datang ke grup gunung bukan untuk menjadi asisten. Apa hubungannya dengan aku? Jika kamu punya kemampuan, tunjukkan dalam pekerjaan. Perusahaan pasti akan mempromosikanmu. Kamu datang ke sini berisik, menurutmu bisa menyelesaikan masalah apa? Kamu. Jika benar-benar tidak bisa bertahan, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak masalah. Ada hal lain? Tidak ada, kamu bisa pergi, tapi aku ingin mengingatkanmu. Ini pertama kalinya, dan terakhir kalinya. Masuk ke kantorku tanpa izin. Jika ingin bicara sesuatu, buat janji dulu dengan sekretaris Emaji. Lihat apakah aku punya waktu. Jika bicara soal pekerjaan, pergi ke Departemen Personalia. Mencerti? Ya. Percayalah. Ya. Dia pikir siapa dirinya, tidak tahu diri. Kita bicara soal apa tadi? Oh, Bos Ju itu. Ada apa sih? Lihat apa? Tidak ada urusanmu. Benar-benar, orang macam apa sih? Ada apa denganmu? Lantainya jadi berantakan dengan dokumen. Maaf, tadi aku tidak sengaja. Lain kali hati-hati. Ini harus difotokopi sebelum jam 3. Akan dipakai saat rapat jam 3. Ya, kepala. Orang baru, jangan selalu ceroboh, lebih hati-hati. Mengerti?
Karena hal ini, benar-benar sibuk sekali. Cepat makan, masih ada kerjaan lagi. Benar? Kasih itu padaku. Cepat makan, di sana masih ada yang menunggu. Nona, maaf. Ini area makan untuk staf senior. Staf biasa makan di sana. Tidak lihat di sana ramai? Tidak ada tempat? Di sini tidak ada orang? Kenapa tidak bisa makan di sini? Ini peraturan perusahaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Peraturan perusahaan? Apa sih peraturan perusahaan itu? Kalian staf senior setiap hari mengatur-atur kami. Staf rendah seperti kami. Bahkan makan pun susah. Masih harus mengalami diskriminasi dari kalian. Dia bicara masuk akal. Hello, Nona Cheng. Kamu tidak perlu ikut campur, makan saja. Tapi ini peraturan perusahaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kok ikut campur urusan orang lain? Sudahlah, Kak Mina, aku akan pergi makan saja. Tagak APA, kia makin di luar saja. Kamu yang suka ikut campur urusan orang. Bantu kami membereskan ini, ayo pergi. Tidak usah, Kak Mina. Tidak apa-apa, anggap saja menemani aku. Ayah, XINRU. Kamu bilang ingin masuk ke grup Dashan, kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa bicara dengan departemen personalia. Kak Mina, aku keluar dari perusahaan Jinglui dan masuk ke grup Dashan. Karena aku merasa perusahaan ini bisa memberikan platform yang lebih baik. Jadi aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Langkah demi langkah membangun karir, bukan mengandalkan koneksi. Aku tidak minta bantuanmu, kamu tidak marah, kan? Tentu tidak. Tapi kamu masak bukan melalui hubungan Minglang. Dan ayahku, kan? Mereka hanya memberiku tiket masuk, bagaimana setelah masuk? Itu urusanku sendiri. Benar juga. Apakah kamu merasa aku terlalu naif dan kekanak-kanakan? Sedikit sih. Tapi itu juga bagus. Di dunia ini, pasti ada orang seperti kamu. Ayahku paling suka dengan orang sepertimu. Dia sering bilang, anak muda sekarang yang mengandalkan usaha sendiri terlalu sedikit. Benarkah? Aku ingat. Saat perusahaan merayakan ulang tahun kelima, kamu membantu perusahaan Minglang. Ayahku sangat terkesan padamu, bagaimana mungkin dia menyuruhmu mulai dari level dasar? Tidak tahu, mungkin Direktur Tang ingin melatihku lebih banyak lagi. Aku rasa ada hubungannya dengan Minglang. Apa hubungannya dengan dia? Kamu tidak tahu, hubungan Minglang dengan ayahku selalu tidak baik, ayahku tahu. Kamu datang dari perusahaan Minglang, jadi dia sengaja menyulitkanmu. Tidak apa-apa, asalkan aku mau berusaha. Direktur Tang pasti akan mengakuiku. Kamu memang benar-benar naif. Apa yang kamu lakukan sekarang, sekeras apapun usaha kamu, tidak akan berguna. Menggandakan dokumen, kemampuan apa yang bisa dikembangkan? Aku tanya kamu, sejauh apa kamu ingin berkembang di grup Dashan? Kalau aku bilang, kamu jangan menertawakan aku. Bilang saja. Aku ingin seperti Kak Mina, menjadi wanita kuat di industri ini. Kamu punya ambisi yang besar. Hanya saja tidak tahu apakah bisa terwujud. Pasti bisa terwujud, kamu masih sangat muda. Banyak kesempatan, lakukan yang terbaik. Kalau begitu, kamu harus benar-benar mengajariku. Tergantung situasi. Halo tuan rumah, saya Lee Sin Ru yang menyewa rumah Anda. Hello, Ada APA? Saya ingin bertanya, mengapa di kamar mandi tidak ada air panas? Maaf, rusak. Rusak? Ya ampun, oke saya mengerti, terima kasih. Aduh, dingin sekali. Lee Sin Ru, hancurkan ini. Tapi Pak Kepala, mesin penghancur kertas tadi rusak. Saya tidak bisa menghancurkan kertas. Pakai ini saja, kamu harus mengurus dokumen ini dengan baik. Kalau sampai bocor, masalahmu akan besar. Pak Kepala, kamu mau saya menghancurkan kertas dengan ini? Kamu sengaja menyulitkan saya, ya? Saya seorang kepala, apa untungnya menyulitkan kamu, asisten kecil seperti ini? Bagi saya, apa untungnya? Kamu yang bilang mesin penghancur rusak, baru saya pikirkan cara ini. Untuk membantumu. Kamu malah bilang saya menargetkan kamu. Ini membantu saya? Tumpukan dokumen ini. Kamu mau saya menghancurkannya dengan ini? Sampai kapan? Kalau bukan menyulitkan saya, apalagi ini? Kamu bilang begitu, itu semakin salah. Saya terhadap semua karyawan di sini. Sama Rada.
Meskipun kamu adalah orang yang diundang oleh Pak Tang, saya tetap memperlakukanmu sama. Peraturan departemen kami adalah, pekerjaan hari ini harus selesai hari ini, kamu baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan membebani departemen. Mengundurkan diri secara otomatis, boleh kan? Kamu adalah orang yang diundang oleh Pak Tang. Ada apa, kamu bisa menjelaskan kepadanya. Saya tidak punya hak untuk menyetujui pengunduran dirimu. Kamu bisa menjelaskan kepada Pak Tang. Pak Tang kemana? Lagi-lagi Pak Tang tidak ada, dia baru saja keluar. Dia kemana? Saya ada urusan penting mencarinya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Aku benar-benar punya urusan penting dengan Pak Tang. Maaf, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Kamu pulang dulu saja. Halo, Pak Tang sedang keluar main golf. Dia mungkin akan kembali sore ini. Oke, akan kusampaikan padanya. Oke, sampai jumpa. Kamu bilang silau sang ini. Tidak bilang dari dulu, sekarang bilang tidak bisa datang. Kita sudah ganti baju semua. Menurutku, bagaimana kalau kita batalkan saja, kita janjian lain kali. Tidak bisa. Susah payah menyisihkan waktu sehari ini. Kapan lagi kita bisa luang, kamu tahu tidak? Sepertinya Bos Ju hari ini sudah siap. Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf sekali, halo. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya karyawan dari grup Dashan. Saya datang untuk mencari bos kami, Tang Jin. Tolong tunjukkan kartu anggota, kami hanya melayani anggota. Saya benar-benar punya urusan penting dengannya. Lihat, ini kartu identitas saya. Saya tidak mau membuat masalah. Maaf, tanpa kartu anggota, kami benar-benar tidak bisa mengizinkanmu masuk. Saya ingin memberitahu bos kami sesuatu yang sangat penting. Kalau sampai terlambat, bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Bukan kamu atau saya yang bisa menanggungnya. Dan kalau bos kami mencari tahu, mungkin pekerjaanmu juga tidak aman. Kita berdua sama-sama karyawan, kenapa harus bermusuhan dengan bos? Biarkan saya masuk, saya janji tidak akan merepotkanmu. Tolonglah. Tidak, kita pasti bisa menang. Pak Tang, Kenapa kamu datang? saya punya urusan penting untuk dibicarakan denganmu. Pak Tang. Ini siapa? Karyawan perusahaan saya. Ada apa? Kita bicara di perusahaan saja. Ya, Pak Tang. Nona, kamu bisa main golf? Golf. Dia bahkan belum pernah memegang stick golf. Bisa tidak? Tidak bisa. Lihat, kamu tidak percaya padaku. Sudah kubilang dia tidak bisa. Tidak bisa tidak masalah. Saya paling ahli mengajar orang main golf. Ganti baju dulu, saya akan mengajarmu. Tidak masalah. Aku bilang, kamu membawa seorang gadis cantik. Menambah warna untuk kita. Ini bagus kan? Kamu bisa? Belum pernah coba. Justru bagus kalau belum pernah main. Belum pernah main bola. Nggak banyak kebiasaan buruk, lebih gampang diajarin. Saya akan jadi guru pertamamu. Pelan. Ganti baju untuk nona cantik ini, kita mau main bola. Baik Pak Tang, Anda tidak keberatan kan? Kenapa saya harus keberatan? Hari ini Pak Ju begitu bersemangat. Tentu saya harus mendukung. Baiklah. Bagaimana denganmu? Saya ikuti perintah Pak Tang. Ganti baju dulu. Baik, tunggu sebentar. Nona, silakan ke sini. Pak Tang. Karyawan yang kamu cari ini cantik sekali. Lain kali, saya harus sering-sering ke perusahaanmu. Kamu kan memang pemegang saham perusahaan, ya? Kamu ke sana tinggal bilang aja, baik. Sepakat. Baik. Pak Ju ini adalah pemegang saham. Yang sangat penting di perusahaan kita, jangan sampai dia tersinggung. Pak Tang, saya datang hari ini untuk mengundurkan diri. Kamu benar-benar pandai memilih waktu, rupanya saya meremehkanmu. Saya masuk ke grup Dashan untuk belajar dari Pak Tang. Tapi kamu malah menempatkan saya di departemen kecil. Sebagai asisten serabutan. Karena tidak bisa belajar apa-apa, saya terpaksa mengundurkan diri lebih awal. Dan pindah ke perusahaan lain. Baiklah, hari ini saya akan melihat kemampuanmu. Saya akan setujui syaratmu. Tenang saja Pak Tang, saya akan membuktikan pada mereka kemampuan kita. Kenapa kalian lambat sekali? Cepat dong. Pak Tang, lihat saja. Pak Ju, saya benar-benar tidak bisa apa-apa. Bisakah Anda mengajari saya? Baik, pegang ini, lihat. Dia hari ini bersemangat ya. Bahkan mengajari orang lain, memang sedang bersemangat, ke sini. Baik. Santai, lihat bolanya. Lihat. Pukul. Kenapa Ju? Benar-benar bisa memukul bola ya.
Sekarang sudah jago, biarkan dia mengajar beberapa pukulan lagi, dia jadi bersemangat. Bolehkah aku memanggilmu Shifu? Tentu saja, aku sangat senang. Kalau begitu, Shifu, mari latihan lagi. Baiklah. Lao Cheng, Lao Chen. Aku akan mengajari muridku lagi. Sebentar lagi aku akan ngobrol dengan kalian, tenang saja, tidak masalah. Baik, tenang saja. Lihat, Bos Ju, hari ini dia terlihat sangat senang. Gadis di perusahaan kalian ini tidak biasa, dalam beberapa saat saja dia bisa membuatnya senang seperti ini. Mungkin. Halo. Tidak jadi pergi. Tunggu sebentar. Suaramu kenapa serak begitu? Apa kamu sakit? Besok saja kita bicara lagi. Aku tutup telepon dulu. Shinru, Ada apa? kamu di mana? Aku akan menemuimu. Aku tidak apa-apa. Cuma flu saja. Tidak ada masalah besar. Ternyata kamu sakit. Setelah kamu meninggalkanku, kamu tidak bisa merawat dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Sudah minum obat? Sudah. Kamu bisa menemukan rumahku tidak? Tenang saja, mencari alamat adalah keahlianku. Kamu sakit. Kamu sembarangan mencampur berbagai obat dan meminumnya. Apa-apaan ini? Kalau sakit jangan sembarangan minum obat. Aku bawa obat flu untukmu. Sebentar lagi minum ini, pasti akan membaik. Ada apa? Demamnya cukup parah. Tapi mungkin ini baik juga, biasanya kamu cerewet. Cerewet seperti burung kecil yang tidak berhenti berkicau. Sekarang diam saja. Sampai segitunya ya? Kamu tidur di kamar yang mana? Aku akan menggendongmu untuk istirahat. Istirahatlah dulu. Aku akan melihat apa yang bisa aku masak untukmu. Oke?
Enak sekali, kamu memang berbakat. Bercanda, kalau aku yang masak. Aku bilang padamu, kalau ada waktu, masakanku akan lebih enak lagi. Jadi sekarang kamu adalah playboy yang pandai masak? Pernah dengar ada yang memuji? Playboy bisa masak juga ya? Sudah turun demamnya. Shinru. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan menemanimu. Kamu tidak perlu mencuci lagi. Kenapa? Kamu tidak memecahku kan? Bukan untuk nanti, pekerjaan di ruang teh ini. Kamu tidak perlu melakukannya lagi. Lalu aku harus ngapain? Ikut aku. Asisten manajer. Benarkah, Pak Kepala? Iya, hari ini kamu akan dipindahkan. Untuk bekerja di samping Pak Tang. Sulit dipercaya. Ayah, kamu baru beberapa hari di perusahaan ini. Sudah mendapat perhatian khusus dari perusahaan. Kali ini adalah perintah langsung dari Pak Tang. Untuk mempromosikanmu. Kamu harus bekerja dengan baik di sana. Ingat untuk memberikan pujian di depan Pak Tang. Mengerti, Pak Kepala? Kalau begitu tidak mengganggumu lagi. Aku akan bekerja. Baik. Pak Li, ini kantor Anda. Terima kasih. Kak Mingna. Kamu keluar dulu. Baik. Bagaimana? Suka? Aku sangat suka. Terima kasih Kak Mingna. Tidak usah sungkan. Ini memang hakmu. Kantorku di sebelah. Kalau ada apa-apa bisa datang ke aku. Baik, aku mengerti. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku pergi dulu. Halo. Pak Li, direktur ingin bertemu dengan Anda. Silakan datang ke kantor. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Mei Suk, Pak Tang, Anda mencari saya? duduklah. Bagaimana? Puas dengan lingkungan kerja baru Anda? Sebagai asisten, menurutku lebih baik dari asisten kantor sebelumnya. Terima kasih Pak Tang atas kesempatan ini. Saya pasti akan berusaha keras. Tidak perlu berterima kasih, kesempatan itu harus diraih sendiri. Kalau sudah dapat kesempatan, harus bisa menghargainya. Ya, saya juga merasa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Saya pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya merasa ada semangat yang kuat dalam dirimu. Untuk mencapai tujuanmu, kamu akan melakukan apa saja, tidak takut mengorbankan segalanya. Sekarang ini, anak muda memang sulit melakukan hal seperti itu. Terutama kalian para perempuan, lebih mudah terbawa perasaan.
Tapi saya merasa kamu bisa. Kamu memang orang yang saya kagumi. Kamu benar-benar seperti saya di masa muda. Tang, bercanda saja. Saya tidak pantas dibandingkan dengan Anda. Tentu saja. Jalan hidupmu masih panjang ke depannya. Bagaimana jalan itu ditempuh, sejauh apa, sebaik apa, itu tergantung padamu. Saya akan menjadikan Tang sebagai tujuan belajar saya. Harus belajar dari saya? Kalau begitu, pelan-pelan saja belajarnya. Maaf, ini adalah area makan khusus untuk staf senior. Kenapa kamu lagi? Sudah saya bilang, kamu kok tidak ingat-ingat. Sekarang, Nonali adalah asisten khusus saya. Dia berhak makan di sini. Kamu ingat baik-baik. Maaf, saya akan ingat. Terima kasih, Kak Mingna. Terima kasih apa? Tidak perlu pedulikan mereka. Kedepannya, selama saya ada, siapa yang berani mengganggumu? Tapi ngomong-ngomong, setelah kamu naik jabatan ini, kamu harus lebih memperhatikan pakaianmu. Karena dulu saya tidak pernah bekerja di perusahaan besar. Tidak punya banyak pakaian yang layak. Sekarang sudah berbeda dengan dulu, kamu sekarang mewakili. Saya, Tang Mingna, dan juga grup Dashan. Pakai pakaian seperti ini tidak boleh. Tapi setelan itu harganya bisa mencapai ribuan. Saya belum gajian, mungkin nanti saja setelah gajian. Tunggu apa lagi? Saya ini seorang manajer umum. Masa hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan? Ayo, apa lagi? Sekarang saya ajak kamu beli baju. Tapi kita masih ada rapat siang nanti. Tidak apa-apa, nanti saya telepon Shanshan. Minta dia ubah waktunya saja. Ayo pergi. Lihat, suka tidak? Ini juga lihat. Ini kurang. Ada juga dua ini. Baik. Ada juga ini. Banyak sekali. Kakak Mingna, bagus tidak? Ini baru asisten Tang Mingna yang sebenarnya. Terima kasih ya Kakak Mingna, hari ini bikin kamu keluar uang. Aku akan traktir kamu makan lain kali. Ada apa sih? Kamu tunggu sebentar. Oh, Hello. Aku lagi jalan-jalan sama XIM Ru. Oak. Kalau gitu kita berangkat ya. Ayo, mau kemana? makan. Kakak Mingna, aku sekarang belum bisa traktir kamu makan mewah. Kamu jangan pikir aku mau makan kamu ya. Gao Hao yang ngajak aku makan. Dengar kita lagi bersama, dia bilang kita makan bareng. Lebih baik kalian berdua saja yang kencan. Aku nggak mau jadi lampu latihan, malu dong. Takut APA Sai, ramai-ramai lebih seru. Nggak baik deh, aku kan nggak terlalu kenal sama Gao Hao. Nggak apa-apa, kan kalian udah kenal. Dia kan pernah memotret kamu diam-diam. Lagi pula, sekali kenal dua kali akrab, lama-lama juga jadi dekat. Ayo pergi. Kalau baju-baju ini, Taruh sini dulu, habis makan kita ambil lagi. oke. Ayo pergi. Tempat apa ini? Kotor dan jelek. Shinru, lihat ini apa sih? Jijik banget. Mungkin makanannya enak. Kamu datang, duduk. Gao Hao, kamu ini bagaimana sih? Kenapa pilih tempat kayak gini buat makan? Jangan lihat toko ini kecil, makanannya enak. Enak juga aku nggak mau datang. Kamu ini kenapa sih? Sengaja ya? Maaf. Bisa nggak kamu hati-hati? Kakak Mingna, Sudahlah. Sudahlah apa? Baju aku ini mahal. Kotor ya dicuci nanti. Teriak-teriak apa sih? Aku teriak-teriak apa sih? Kakak Mingna, kita makan saja, makanannya bisa dingin. Gao Hao, Aku nggak selera. Kamu ini kenapa sih? Cuma makan, kenapa nggak bisa? Harus makan yang mahal-mahal, warung kecil kan enak-enak saja. Aku bilang Gao Hao, kamu selalu menyiksa diri sendiri. Padahal bisa makan enak, kenapa makan sampah begini? Aku tidak menyiksa diri sendiri, aku cuma suka makan ini. Kamu sendiri yang sudah terbiasa hidup mewah. Kakak Mingna, Gao Hao juga tidak salah. Makanan ini enak, coba kamu makan. Aku tidak mau makan, sudah kenyang karena marah. Kalau begitu aku juga tidak makan. Kakak Mingna, tunggu aku. Kamu bilang aku benar, apa salahnya hidup enak? Aku tidak bilang hemat itu buruk, tapi setiap orang punya cara hidup sendiri, kenapa dia tidak bisa? Berubah sedikit untukku? Betul, kamu sendiri bilang setiap orang punya cara hidup masing-masing. Kalau dua orang bersama, harus saling mengalah. Kakak Mingna, jangan marah. Aku tidak ingin dia berubah banyak untukku.
Aku cuma berharap kita bisa sedikit lebih dekat. Kamu tidak tahu, ayah ingin dia masuk ke grup Dashan. Jamala Menelak. Apa dia mau bersembunyi di studio jelek itu selamanya? Aku akan mempertunjukkan sulap terhebat di dunia. Melempar bola. Permen lollipop. Aku mau. Ini juga untukmu. Kasih ke aku. Ada yang mau bilang sama aku? Kakak Badut, kamu jadi hebat banget. Bisa ajarin aku sulap? Gitu aja hebat? Kamu bodoh banget. Kalau kamu nurut sama tante perawat minum obat, aku ajarin kamu sulap permen, oke? Oke, kita janji ya. Janji. Kami juga mau belajar. Oke. Ajarin aku juga mau belajar, aku juga mau belajar. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Si Jun. Kamu gak perlu nunggu aku lagi, aku bisa sendiri. Masa sih? Aku janji sama Xin Hui untuk merawat kamu dengan baik. Janji harus ditepati. Walaupun gak kayak kamu yang bisa sulap. Atau kayak Xin Hui yang bisa cerita. Aku cuma bisa nunggu di sini aja. Malu juga ngomongnya. Si Jun. Pernah gak kamu mikir untuk lanjutin kuliah kedokteran? Balik ke sekolah. Di otak cuma ada Xin Hui. Gimana mau belajar? Kalau di hati kamu cuma ada Xin Hui. Kamu masih ingat nggak? Apapun yang terjadi sama kamu. Seberapapun kamu nggak bahagia. Dia selalu berharap orang di sekitarnya bahagia. Biar dia juga bahagia. Dia udah pergi dari kita 5 tahun yang lalu. Tapi aku rasa dia masih hidup. Aku juga selalu merasa begitu. Tapi kenyataannya, dia udah pergi. Kita masih hidup. Sudah waktunya untuk maju. Xin Hui. Kamu di sana baik-baik aja nggak? Aku hari ini pergi ke
Rumah sakit tempat kamu dulu jadi relawan. Sulapin anak-anak. Setiap kali aku ke sana, rasanya seperti kamu juga ada di sampingku menonton. Tertawa karena trik sulapku jelek. Baru-baru ini aku bertemu seorang perempuan. Aneh. Kadang-kadang rasanya dia mirip kamu. Sangat familiar. Kadang-kadang rasanya dia punya banyak rahasia. Sangat asing. Awalnya aku tidak ingin peduli padanya. Shin Hui. Awalnya aku pikir setelah kamu pergi, aku tidak akan pernah merasakan sesuatu pada perempuan lain. Sebenarnya aku tidak mengerti apa sebenarnya perasaanku padanya. Rasanya dia seperti membawa banyak sekali rahasia, sampai dia sendiri sulit bernapas. Kamu bilang, apa yang harus aku lakukan padanya? Kebetulan sekali. Kebetulan, perusahaan kami berencana membeli sebidang tanah di sekitar sini. Jadi aku datang untuk melihat. Sebenarnya perusahaan punya mobil, tapi aku ingin naik taksi sendiri. Jadi tidak bisa dapat mobil untuk pulang. Kamu bagaimana? Aku datang untuk melihat adikku. Adikmu? Dia salah satu orang di foto keluargaku. Kamu dan adikmu sangat akur ya. Dia orang yang sangat penting bagiku. Dulu setiap ada yang ingin kukatakan, aku selalu bilang padanya. Sekarang juga sama. Setiap kali aku menghadapi masalah yang tidak bisa kuselesaikan, dia akan membimbingku dengan cara yang misterius. Kamu menghadapi sesuatu yang tidak bisa kamu pastikan ya? Tidak ada. Oh ya. Kamu ada waktu untuk makan bersama? Boleh, waktu aku sakit kemarin berkat kamu merawatku. Aku belum sempat berterima kasih, hari ini aku yang traktir. Boleh. Ayo jalan-jalan. Cuma segitu, terima kasih ya. Hey, Silicon Fungus Center. Banyak sekali. Masuk perusahaan besar memang beda, penampilannya sudah berubah. Apa? Aku bilang mau mentraktirmu makan, tentu harus yang layak dong. Kalau bukan karena sore ini masih harus kerja, kita seharusnya minum-minum. Minum-minum lain kali aku yang traktir. Tapi aku minta kamu jangan mabuk lagi. Kayaknya kamu berkembang baik di gunung besar ya. Jangan terlalu keras kerja sampai capek sendiri. Kalau nggak kerja keras nggak bisa, di grup gunung besar sama di perusahaan Jingrui. Sangat berbeda. Bisnis dua perusahaan itu beda, pasti beda dong. Pelan-pelan beradaptasi aja. Bukan itu yang aku maksud. Aku bilang aku agak bingung sama ayahmu, Pak Tang. Gimana maksudnya? Awalnya kukira kalian berdua pasti banyak kesamaan. Tapi kemudian aku baru sadar. Kalian berdua orang yang sangat berbeda. Bedanya gimana? Pak Tang itu orangnya nggak pernah nunjukin suka duka di wajahnya. Sama karyawan juga sangat tegas. Jadi kita kerja setiap hari kayak perang aja. Tapi meski begitu, kita juga nggak tahu apakah Pak Tang bakal puas atau enggak. Tapi kamu beda. Kamu kelihatannya santai, kayak playboy gitu. Tapi kamu kerja serius. Sama karyawan juga baik, punya rasa kemanusiaan. Gak nyangka kamu kasih penilaian setinggi itu sama aku. Ngomong-ngomong, kamu bisa kasih tahu tentang Pak Tang nggak? Kerjain aja kerjaan kamu, ngapain cari tahu tentang dia? Aku juga mau kerja baik, tapi harus kenal dulu sama atasan. Baru bisa kerja baik dong, tolong dong. Oke, kamu mau tahu apa? Aku mau tahu kepribadian Pak Tang, kayak gimana sih? Gimana caranya biar bisa dapat pengakuannya? Kepribadian seseorang itu terbentuk dari lingkungan sekitarnya. Sama kejadian-kejadian yang dialaminya. Ayahku dari pemuda desa sampai jadi presiden grup gunung besar.
Statusnya sekarang, banyak hal yang dialami di tengah jalan. Lagi pula setelah mengalami banyak hal, kepribadiannya. Ia jadi terbentuk seperti itu. Oh gitu? Terus ada kejadian apa aja? Ceritanya nggak bisa diceritain sebentar. Gini aja. Lain kali aku traktir minum, kita ngobrol pelan-pelan. Aku kasih tahu kamu dengan jelas. Oke, deal ya. Deal. Masuk. Ada apa? Pak Tang tiba-tiba ngumpulin meeting, bilang ada hal penting. Minta kamu langsung datang. Oke, aku tahu. Rapat dadakan. Shinru kok belum datang juga? Sudah dikabari, sebentar lagi sampai. Maaf, saya terlambat. Duduk dulu. Semua orang sudah menunggumu. Jangan telat lagi kalau ada rapat. Baik, Pak Tang. Sudah, kita mulai rapat. Mau mengumumkan situasi darurat kepada semua, yaitu kita. Proyek renovasi kota tua ini ada sedikit kendala. Awalnya pekerjaan pembongkaran kita berjalan lancar. Sekitar 90% penghuni sudah pindah semua, tinggal beberapa penghuni bandel yang tersisa. Setelah negosiasi, setuju untuk dibongkar dan bersiap pindah. Tiba-tiba muncul Dark Horse. Ada perusahaan. Namanya perusahaan apa? Ziyu Real Estate. Ya. Ada perusahaan Ziyu Real Estate, katanya mewakili kepentingan para penghuni bandel itu. Mau menghentikan negosiasi dengan kita. Ini jelas-jelas mau naikin harga. Kita sudah selidiki. Perusahaan Ziyu Real Estate ini baru berdiri, skalanya tidak besar. Bosnya adalah seorang wanita bernama Wang Shasha. Bagaimanapun, saya pikir berani berdiri menantang grup kita, pasti niatnya tidak baik. Kita sudah investasi ratusan juta dalam proyek ini. Jadi semua jangan sembarangan, tidak boleh. Saya harap semua orang tinggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Kerahkan seluruh tenaga untuk menuntaskan proyek ini. Mingna, mulai hari ini kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini. Ada masalah langsung laporkan ke saya. Saya akan berusaha menyelesaikannya. Bukan berusaha, tapi harus selesai. Proyek ini berkaitan dengan apakah perusahaan kita bisa mencapai target profit 3 tahun ke depan, ini sangat penting. Jadi saya juga harap semua orang, dengan investasi minimal, dapatkan keuntungan maksimal. Pak, saya harap proyek ini Shinru yang jadi asisten saya. Gimana, Shinru? Bisa belajar dari kakak Mina, saya sangat senang. Oke, sudah diputuskan. Sekali lagi, semua departemen harus dukung penuh pekerjaan mereka. Oke, tidak masalah. Sudah. Ya sudah, mari kita bahas topik berikutnya. Silakan duduk. Terima kasih, Kak Mina, sudah memberi saya kesempatan ini. Sebenarnya, saya justru mencelakakan kamu. Hal seperti ini tidak bisa saya tangani sendirian, apalagi bernegosiasi dengan orang-orang yang berantakan. Saya paling tidak suka. Jangan bilang ke ayah, nanti dia marahi saya lagi. Tenang, kita kan partner. Mana mungkin saya bocorkan rahasia internal ke orang lain. Bikin kesal banget. Tenang saja, Kak Mina. Saya sudah punya rencana awal. Kita bisa cari detektif swasta dulu untuk menyelidiki latar belakang Ziyu Realty dan data penanggung jawabnya. Mungkin bisa ketemu petunjuk. Bukan itu yang bikin saya kesal. Urusan kerja ada kamu dan yang lain, tidak akan kacau. Kalau bukan urusan kerja, lalu apa karena Gaohao? Siapa lagi kalau bukan dia? Ia juga yang bisa bikin Kak Mina sekesal ini. Kayaknya cuma Gaohao. Tapi kenapa kalian masih marahan? Apa maksudnya masih marah? Dia yang marah sama saya. Sudah 2 hari, tidak ada telepon, bahkan SMS pun tidak. Mungkin dia sibuk. Kalau begitu, kamu yang telepon dia dulu. Kenapa harus saya yang selalu merendah? Kalau memang salah, saya bisa mengakui, tapi kemarin kan kamu juga lihat. Mana mungkin Aciyu salah saya. Kalau dia benar-benar peduli, sudah lama menghubungi saya. Iya juga. Laki-laki tidak boleh terlalu dimanjakan. Kamu masih muda, kok sudah tahu segalanya? Saya suka dengar-dengar, jadi tahu sedikit. Biar saya kasih tahu,
Dulu di sekolah saya punya julukan, APA? kakak pengertian. Sebenarnya cuma tempat sampah emosional. Tapi saya juga tidak bisa kasih saran. Karena urusan hati saya juga tidak bisa bantu banyak. Hanya mendengar mereka curhat. Supaya hati mereka lega sedikit. Jadi, Kak Mina, kalau ada masalah, bisa cerita sama saya. Pasti saya curhat. Urusan antara saya dan Mina. Bisa kami berdua atasi. Saya rasa kamu tidak bisa mengatasinya. Kak Mina sangat tidak senang. Ini urusan antara kita berdua. Ya, aku tahu ini urusan kalian. Aku sebagai orang tua seharusnya tidak ikut campur. Tapi kakak Mina selalu curhat padaku. Aku benar-benar tidak tahan, makanya aku datang memberitahumu. Sebenarnya, kakak Mina sangat menyukaimu. Kamu benar-benar terlalu ikut campur. Meskipun kamu dan Mina adalah teman baik. Menurutmu, pantaskah kamu datang dan berbicara banyak padaku? Aku benar-benar ingin bertanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Baiklah, karena kamu bertanya, aku akan jujur padamu. Aku ingin kakak Mina mengingat kebaikanku. Dengan itu, dia bisa memberikanku jadi petang. Aku bisa naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji. Kamu mengerti, kan? Aku tidak seperti kalian, sejak kecil aku sangat miskin. Aku selalu berjuang keras untuk hidup. Aku tidak seperti kalian, tidak senang bisa tidak bekerja. Sedih bisa pergi bersantai. Mengembara, menikmati hidup, dan semacamnya. Aku tidak punya pilihan, aku harus bekerja keras. Berusaha keras untuk naik. Meskipun kalian bilang aku rendah. Bilang aku menjilat Tangjin. Bilang aku membantu atasan menyelesaikan masalah. Menjilat kakak Mina, apapun itu. Tapi kamu menyuruhku berpura-pura mulia, aku benar-benar tidak bisa. Aku hanya berharap kamu baik pada kakak Mina. Karena aku tidak ingin dia marah padamu setiap hari. Dan melampiaskannya padaku. Hanya itu yang ingin kukatakan. Aku pergi dulu. Aku antar kamu. Pak Chen. Datang kok tidak telepon dulu, aku telepon kamu. Bukannya memberi kesempatan kamu untuk kabur? Aku kabur apa? Kamu sudah beberapa bulan tidak membayar listrik, air, dan gas. Sudah jatuh tempo, kamu sudah menunggak 2 bulan. Aku baru saja menerima telepon dari sana, kalau tidak segera membayar. Air dan listrik akan diputus. Berapa totalnya? Lihat sendiri. Aku. Bisakah aku membayarnya beberapa hari lagi? Bukan aku sebagai tuan tanah, tidak mau memberi kelonggaran. Tapi pihak penyedia air, listrik, dan gas tidak mau memberi kelonggaran. Aku sedang mengalami masalah keuangan. Aku pasti akan membayar semuanya dalam 2 hari, oke? Tidak terlihat. Kamu seorang fotografer besar, kok tidak punya uang segitu? 2 hari lagi sua rumah akan jatuh tempo. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Aku pasti akan memberikannya padamu dalam beberapa hari, oke? Baiklah, aku akan kembali dalam beberapa hari untuk mengambilnya. Kenapa tidak makan? Siapa yang bertengkar dengannya? Tidak ada waktu. Bukankah dia sudah datang ke rumah? Jangan marah-marah. Mari kita buat aturan, di meja makan tidak boleh marah. Makanlah. Kalau kamu tidak makan, aku yang makan. Siapa bilang aku tidak makan? Nah, begitu. Jangan selalu bertengkar, itu merusak hubungan. Siapa yang mau bertengkar dengannya? Tanya saja dia sendiri, selalu membuat orang marah. Ini semua karena urusan kerja. Urusan kita yang bicara. Ayahmu masih di sini. Gao Hao Ming na benar. Urusan kerja juga harus dipikirkan baik-baik. Aku sudah bilang padamu sebelumnya tentang datang ke grup Dashan. Sudah dipikirkan? Aku sudah memikirkannya. Aku rasa pekerjaan ini tidak cocok untukku. Meskipun sekarang aku tidak kaya. Kenapa sulit sekali memintamu untuk membantu? Siapa yang bilang tadi? Saat makan tidak boleh marah. Oh, benar, habiskan makanannya dulu. Benar, selesaikan makanannya dengan baik dulu. Gao Hao, ambilkan aku terong. Cepat makan. Aku lihat kamu seperti terong. Ini Raza Icon, terima kasih. Gao Hao. Kamu akan segera menjadi menantu keluarga Tang. Jadi aku akan berbicara langsung denganmu. Baru-baru ini perusahaan sedang mengerjakan proyek penting. Proyek renovasi bangunan tua. Sangat membutuhkan tenaga. Bisakah kamu mempertimbangkan lagi? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Untuk bekerja di grup Dashan. Aku lulusan kedokteran, bidang lain tidak pernah kusentuh. Sekarang menjadi fotografer adalah minat dan hobiku.
Bisnis yang kamu bicarakan, aku tidak punya minat dan pengalaman. Aku takut tidak bisa. Pengalaman itu bisa dikumpulkan. Lagi pula kamu belum mencoba. Bagaimana kamu tahu kamu tidak tertarik? Bisnis itu bisa mudah bisa juga sulit. Asalkan kamu pintar dan mau bekerja keras. Lagi pula, aku bisa mengajarmu. Aku takut mengganggumu. Aku tidak takut. Kamu takut apa? Gao Hao. Usia sudah tidak muda lagi. Segera membangun keluarga sendiri dengan Mingna. Di usia ini, seorang pria harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pria tidak lain adalah dua hal. Karir dan keluarga. Bagaimana? Pertimbangkan baik-baik saran saya ini. Sebenarnya saya juga sudah memikirkannya matang-matang, saya tahu kesempatan ini. Bagi orang lain, ini sulit didapat. TAPI. Saya tahu apa yang membuatmu ragu. Kamu takut orang akan bergosip kan? Saat muda, saya juga menghadapi masalah yang sama. Waktu itu saya juga tidak punya apa-apa, tapi saya juga membangunnya langkah demi langkah. Saya juga mewarisi harta keluarga Ibu Mingna. Baru perlahan-lahan berkembang sampai hari ini. Memiliki grup Dashan. Tapi itu juga melalui usaha sendiri. Asal kamu berusaha, kamu akan sukses. Gosip akan hilang dengan sendirinya. Setiap orang punya pemikirannya sendiri, tapi cara suksesnya berbeda. Harus cepat bertindak. Baik. Saya akan pulang dan mempertimbangkannya lagi. Baik. Untuk mencapai hal besar, harus belajar. Mengambil keputusan dengan cepat. Jangan ragu terlalu lama. Ayah saya waktu muda meninggalkan kekasih pertamanya dan bersama ibu saya. Semua orang tahu dia bersama ibu saya karena uang. Sejak itu dia menjadi sukses. Jadi setelah itu, dia sangat membenci orang yang membicarakan hal ini di belakang, mengatakan dia meninggalkan cinta demi uang. Jadi topik ini sangat tabu baginya. Ternyata dia pernah mengalami hal seperti itu. Jadi Tang selalu bekerja keras. Karena dia ingin membuktikan semuanya adalah hasil usahanya sendiri. Dia ingin membuktikan semuanya adalah hasil usahanya sendiri. Dibangun dengan usahanya sendiri. Ternyata kamu cukup mengenal ayah saya. Benarkah? Dia ini. Apapun yang ingin dia capai, tidak peduli apa yang harus dia korbankan. Dia akan mencapainya, begitulah dia. Sebenarnya dia cukup susah. Sudah. Semua yang bisa saya katakan sudah saya sampaikan, semoga bisa membantumu. Terima kasih sudah berbicara banyak dengan saya. Kamu benar-benar ingin belajar dari ayahku? Coba saja. Aku mengagumi orang yang sukses dari nol. Ngomong-ngomong soal rumah, gimana rumah barumu? Sudah nyaman? Lumayanlah. Jangan ngotot, masih aja keras kepala. Waktu aku merawatmu kemarin, aku lihat rumahmu sangat jelek. Pindah saja. Gak apa-apa, tinggal di sana dulu aja. Lagi pula, sewa di sana murah. Aku juga gak mau menghabiskan terlalu banyak uang untuk tempat tinggal. Apalagi aku baru masuk ke grup Dashan, belum gajian. Kalau gak, aku jadi tuan rumahmu, kamar yang dulu kamu tinggali. Aku sewakan ke kamu. Jangan berpikir macam-macam. Aku sebagai temanmu, kasihan lihat kamu, cuma mau bantu. Makasih ya. Makasih apa? Aku tetap akan minta uang sewa, tahu? Aku makasih atas niat baikmu. Tapi gak apa-apa, kalau tinggal di tempatmu. Uang jaminan rumahku sekarang gak bisa diambil. Aku gak mau memberi untung ke tuan rumah itu, biar aku pikir dulu. Terserah kamu. Siapa sih pagi-pagi begini? Kamu ngapain? Uang jaminan. Ada apa sih? Aku mau menyewa satu kamar dari kamu. Kamu? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa sih? Aku mau tidur dulu, jangan berisik. Ada apa-apa, nanti setelah bangun tidur saja.
Sial, sudah telat. Kamu sudah bangun, tadinya aku mau membangunkanmu. Tapi lihat kamu tidur nyenyak, jadi gak tega. Biarkan kamu tidur lebih lama. Sekarang kamu sudah jadi pimpinan di grup Dashan, telat sekali. Seharusnya ada masalah, kan? Oh ya, jangan lupa sarapannya. Selamat pagi, Nona Li. Tolong berikan aku secangkir kopi. Baik. Sekarang jam berapa? Kak Mingna, ada apa dengan wajahmu? Ya karena Gao Hao. Dia kadang dingin kadang panas, aku juga gak tahu dia mikir apa. Aku juga gak ngerti kalian berdua sudah bertunangan. Masih aja bertengkar seperti anak kecil. Santai saja, dia sedang marah, nanti setelah beberapa hari akan reda. Akan datang mencarimu. Kalau benar begitu, baguslah. Oh ya, Kak Mingna. Sebentar lagi aku akan pergi ke Seoul Estate untuk berbicara dengan Wang Xiaxia, si penanggung jawab. Aku ingin tahu seperti apa dia. Berani melawan grup kami, Dashan Group. Zio Real Estate tidak ada apa-apanya, cuma masalah uang saja. Mereka tahu Dashan Group sedang dalam proses akuisisi. Jadi mereka cuma ingin meraup keuntungan, beri saja uang kepada mereka. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aduh, pusing. Aku belum tidur nyenyak 2 hari ini. Kamu pergi saja sendiri, pasti tidak ada masalah. Ya. Mari kita bicara singkat saja. Apa yang kamu inginkan untuk menyerahkan hak milik? 7 rumah di tanah itu. Sebutkan harganya, kami tidak ada batasan. Wah, sangat dermawannya. Sama sekali tidak seperti gaya Tang Jin. Rencana renovasi kota lama sudah sangat mendesak. Kami sudah menginvestasikan banyak dana. Katakan saja, berapa uang yang kamu inginkan untuk melepaskannya? Aku hanya mau bicara dengan Tang Jin. Tidak perlu, direktur utama sudah memberikan kuasa penuh padaku. Untuk urusan akuisisi ini, jadi kamu bisa bicara denganku. Maaf, kami benar-benar tidak bisa melanjutkan. Kalau begitu, apapun syaratmu bisa kamu ajukan. Kami akan berusaha memenuhinya. Dia masih tidak punya muka untuk menemuiku. Kamu sampaikan padanya, katakan aku hanya mau bicara dengannya. Orang lain aku tidak mau bicara. Nona Wang, tindakanmu ini tidak akan ada gunanya. Dashan Group tidak akan menghentikan rencana ini karena kamu. Kamu memegang beberapa penghuni yang bandel itu. Dan juga sudah mengikat banyak dana kan. Perusahaan real estate kecilmu itu, sampai kapan bisa bertahan? Berapa lama perusahaan kami bisa bertahan, itu tidak perlu kamu khawatirkan. Yang paling penting adalah, jika aku tidak setuju. Kalian juga tidak punya cara, benar kan? Kamu benar, tapi kami bisa menunggu. Lalu menggunakan beberapa cara kecil, untuk menarik semua mitra bisnismu. Dan berbicara sedikit dengan bank yang sudah akrab. Kurang dari setahun, Xiu Real Estate MU akan bangkrut. Siapa yang lebih rugi, aku rasa tidak perlu aku katakan. Tuan Gao, bagaimana aku bisa percaya lagi sama kamu? Kamu bilang 2 hari, sekarang sudah seminggu kamu belum juga. Aku sudah berusaha keras mengumpulkan uang. Kalau kamu tidak bayar sewa dan listrik lagi, aku terpaksa minta kamu pergi. Berapa? Aku yang bayar. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Aku punya 30.000, cukup tidak? Sudah cukup, aku pergi dulu ya. Besok aku bawa fakturnya. Terima kasih banyak. Kalau sudah ada uang, segera aku kembalikan. Tidak apa-apa. Waktu aku baru datang sini, sama juga, waktu itu aku bahkan tidak punya.
Tempat tinggal, kita semua teman. Jangan terlalu dihitung. Kalau begitu, aku traktir kamu minum kopi sebagai bunga. Oke, bagus. Bunganya datang. Terima kasih. Wangi sekali. Di sini benar-benar tenang dan santai. Suka? Tapi tidak bisa terus begini. Enak sekali, tidak menyangka kamu bisa bikin kopi. Ini mimpi terbesarku sebelum jadi dokter. Buka kafe. Bersama orang yang dicintai. Tidak menyangka akhirnya jadi fotografer terkenal. Jadi nasib ini benar-benar tidak bisa ditebak. Kita semua tidak bisa mengendalikannya. Salah. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Kenapa? Di dunia ini banyak orang. Ada ide tapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi kamu berbeda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Menjadi dokter. Bermain fotografi dan juga bisa membuat kopi. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Sayangnya kamu tidak pernah fokus. Jadi tidak bisa mencapai prestasi yang baik. Apakah aku terlalu keras? Sepertinya aku terlalu ikut campur. Tidak mungkin. Hari ini kamu adalah penyelamatku. Tapi aku tidak bisa selalu muncul di saat yang tepat. Kamu adalah penyelamatmu sendiri. Apa maksudnya? Aku rasa kamu harus merencanakan masa depanmu dengan baik.